You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Kabar buruk datang dari Persib, David da Silva dan Teja Paku Alam latihan terpisah jelang lawan PSIS. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kondisi beberapa pemain Pangeran Biru menjelang hadapi PSIS Semarang. David da Silva dan Teja Paku Alam jalani latihan terpisah. Seperti diketahui, Persib masih dalam kondisi tidak baik-baik saja hingga memasuki pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 ini. Bahkan dalam beberapa laga terakhir, Maung Bandung ini masih meraih hasil minor. Saat kondisi Persib yang kurang bagus ini, ternyata kabar buruk justru menghampiri tim. Pelatih asal Kroasia itu memberikan kabar terbaru terkait kondisi para pemainnya menjelang lawan PSIS. Mantan pelatih PSM Makassar itu mengungkapkan kondisi pemainnya yakni Deddy Kusnandar. Sebagaimana diketahui, pemain yang akrab disapa Dado ini sebelumnya mengalami cedera saat melawan Barito Putra. Salam laga yang berlangsung di Stadion Bandung Lautan Api lalu, Dado mengalami cedera. Ia bahkan harus ditarik keluar lapangan saat melawan Barito dan langsung digantikan oleh Edo Febriansah. Sehingga Dado pun saat ini masih fokus pemulihan dari cedera yang dialaminya. Untuk itu, gelandang bernomor 11 ini pun harus absen pada sesi latihan yang berlangsung di Stadion Persib. Dado memang masih fokus dalam pemulihan cedera dan tak bisa ikut latihan. Namun, Bojan Hodak meyakini bahwa pemain ini bakal bisa bermain melawan PSIS nantinya. Menurutnya Dadi dalam proses pemulihan dan ia hanya mengalami cedera ringan. Deddy Kusnandar mengalami cedera ringan pada otot, ujar Bojan Hodak sebagaimana dilansir dari laman resmi klub. Saya tidak yakin dia bisa tampil sejak menit pertama, vs PSIS Semarang. Tapi saya percaya dia bisa main di satu babak, ujarnya. Tentu saja ini bisa menjadi kabar bagus karena Dado diyakini masih bisa bermain nantinya. Namun, kabar buruk justru datang dari dua pemain andalan Persib lainnya. Dalam sesi latihan yang berlangsung Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023, David da Silva dan Teja Paku Alam malah menjalani latihan terpisah. Tentu saja ini tak menjadi kabar buruk karena kedua pemain andalannya harus menjalani latihan terpisah. Bojan mengatakan mereka menjalani latihan terpisah karena ada beberapa masalah pada kaki David. Tetapi, meski mereka latihan terpisah, Bojan percaya David bakal segera membaik. David mengalami peradangan pada tendon, kata Bojan Hodak. Ini juga bukan cedera yang terlalu serius, tapi saya perlu melihatnya di dalam latihan, ucapnya. Mungkin, dia akan siap untuk pertandingan nanti, tapi saya tidak tahu dia akan bisa tampil penuh atau tidak. Meski kabar buruk ini menghampiri Persib, tetapi Bojan juga memberikan kabar baik. Ia mengaku senang karena beberapa pemainnya sudah ikut menjalani latihan bersama tim. Beberapa pemain yang sebelumnya harus menepi, sudah kembali dan siap memperkuat Persib dalam laga melawan PSIS nantinya. Setelah Kakang Rudianto, Maung Bandung pun bakal kembali diperkuat oleh Freds Butuan dan Reki Rahayu yang semakin bagus kondisinya. Sehingga kabar buruk ini pun datang bersamaan dengan info baik yang diungkapkan oleh Bojan. Meski ia mengungkapkan Freds masih membutuhkan waktu untuk masalah sentuhan bola. Sebab pemain ini masih melakukan beberapa kesalahan dan diyakini bakal segera membaik ke depannya. Freds terlihat sangat baik, dia juga punya sentuhan yang baik terhadap bola, tutur Bojan Hodak. Mungkin, hanya Kakang yang terlihat tidak terlalu nyaman yang membuat beberapa kesalahan. Itu karena dia tidak berlatih belakangan ini, ujarnya.
Bojan Hodak akui anak asuhnya sudah berkembang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah menunjukkan apresiasi terhadap kualitas tim PSIS Semarang dari berbagai segi. Pernyataan ini diberikan menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Saat ini, PSIS menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan koleksi 14 poin. Skuad Laskar Mahesa Jenar berhasil meraih 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Hodak memuji kualitas PSIS yang dianggap unggul saat ini. Ia mencatat bahwa PSIS memiliki kemampuan menyelesaikan permainan yang impresif, serta mampu bertransisi dengan cepat. Mereka ini tim bagus, mereka punya finishing yang baik, kualitas penyerang mereka juga baik, kata Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub. Namun begitu, Hodak menegaskan bahwa Persib juga memiliki tekad kuat untuk meraih poin maksimal dalam pertandingan mendatang. Kita sudah berkomitmen sejak latihan kemarin untuk meraih hasil terbaik di pertandingan selanjutnya, kata dia. Lebih lanjut, Hodak menambahkan bahwa timnya akan tampil dengan semangat tinggi dan berusaha memberikan performa terbaik di lapangan guna mencapai hasil yang positif pada pertandingan tersebut. Persib Bandung mengawali musim Liga 1 2023/2024 sangat buruk. Dari 8 pertandingan hanya 1 kali mereka meraih kemenangan. Maung Bandung harus tumbang di 3 pertandingan dan 4 kali imbang. Imbasnya, Persib berada di peringkat ke-16 di klasemen sementara. Lama tidak berlatih, sentuhan bola Febri disorot. Beberapa pemain Persib sudah kembali gabung setelah menjalani tugas di luar klub. Freds Butuan dan Reki Rahayu sebelumnya dipanggil satu persatu untuk tampil di Piala Panglima, sedangkan Kakang Rudianto sempat absen beberapa pekan untuk mengikuti pendidikan di kepolisian serta Febri Haryadi yang ikut cedera sudah berlatih. Bojan Hodak pun mengabarkan kondisi dari pemainnya tersebut. Untuk Freds, kondisi dan sentuhannya kini masih terjaga sebab selama absen, dia tetap bermain sepak bola. Namun lain halnya dengan Febri, karena lebih fokus mengikuti istirahat dibanding latihan ringan. Bisa dilihat Freds punya sentuhan yang bagus, dia terlihat dalam kondisi yang bagus. Satu hal, hanya Febri karena pada dasarnya dia melakukan kegiatan latihan ringan, tutur Bojan Hodak saat diwawancara oleh awak media. Bojan menilai pelatih asal Kroasia ini masih kaku saat mengolah si kulit bundar. Dia juga beberapa kali melakukan kesalahan dan kurang nyaman memainkan bola. Namun meski begitu, Bojan merasa senang dengan kembalinya Febri karena menambah opsi pemain untuk diturunkan di posisi sayap kanan. Jadi dia tidak berlatih dengan bola dan bisa dilihat dia tidak terlalu nyaman dengan bola. Beberapa kali melakukan kesalahan. Tapi dia punya postur yang bagus dan saya sudah melihatnya, bagi saya dia akan berguna tentunya, tukasnya. Doa tulus pemain buangan Persib usai Maung Bandung terperosok ke zona merah Liga 1. Mantan pemain Persib Bandung, Henhen Herdiana, mendoakan agar Maung Bandung segera bangkit di Liga 1 2023/2024. Dia berharap, tim kelahirannya keluar dari situasi buruk. Sebagai informasi, Persib kini berada di zona degradasi tepatnya peringkat ke-16. Tim kebanggaan Bobotoh mengumpulkan 8 poin dari 8 pertandingan. Dari 8 laga, tim Biru Barat baru 1 kali menang, 5 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Persib dalam masa transisi setelah ditinggal pelatih kepala Luis Milla saat pekan ketiga Liga 1 2023. Kini, tim Pangeran Biru diasuh oleh Bojan Hodak. Melihat kondisi mantan klubnya, Henhen mendoakan agar Persib cepat kembali jadi tim tanggung. Dia tak bisa banyak komentar, karena fokus sepenuhnya pada penembakan saat ini yakni Dewa United. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Persib dan juga di Dewa United akan saya lakukan yang terbaik. Kemudahan-kemudahan dua-duanya, Persib dan Dewa United, memberikan kelancaran dan kemudahan, ujarnya saat berbincang.
Hen sejatinya masih jadi bagian Persib Bandung, namun, dia tengah dalam masa pinjaman ke Dewa United. Pemain 27 tahun itu harus rela terbuang dari Persib supaya bisa menit bermain yang cukup. Maung Bandung kelebihan stok bek kanan karena ada Putu Gede, Kakang Rudianto, Erianto dan Rahmat Irianto. Lebih lanjut, Hen mengaku senang pembelinya oleh pelatih kelas Eropa, baik di Dewa United maupun ketika masih di Persib. Bersama Tangsel Warrior, Lord Hen diasuh Jan Olde yang pernah besut Galatasaray dan lainnya, sedangkan di Maung Bandung, musim lalu, ia ditempa Luis Milla yang pernah tangani Real Zaragoza hingga Spanyol U21. Kalau perbedaan pasti ada karena karakter pelatih dan visi misinya berbeda, tapi mereka punya satu tujuan yakni membangun tim dan meraih kemenangan di setiap pertandingan, ujar Hen. Perbedaannya tidak terlalu jauh, tidak membuat saya lama beradaptasi, makanya bisa lebih baik, tambahnya. Bersama Dewa United, Hen sudah tampil dalam 4 pertandingan. Awalnya dia bukan pilihan utama karena kalah bersaing dari Adi Setiawan. Namun, belakangan Hen Herdiana mulai merebut tempat di starting si Dewa United. Pelatih Jan Olde mulai mempercayainya di Liga 1. Ezra Walian siap ditempatkan di posisi manapun. Ezra Walian mengaku siap diturunkan di posisi apapun oleh pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak saat bertanding di lapangan hijau pada kompetisi Liga 1 2023/2024. Meskipun harus meninggalkan posisi aslinya sebagai striker, pemain berdarah Belanda tersebut tidak mempermasalahkan jika pelatih Hodak menginginkan dirinya berada di posisi berbeda. Ezra menjelaskan, selagi demi kepentingan Persib dirinya rela menghabiskan waktu dan berlatih ekstra untuk menguasai posisi tertentu. Saya pikir, saya bisa bermain di hampir semua posisi. Saya berjuang dan bekerja keras untuk Persib, saya akan berusaha tampil maksimal untuk tim ini dimanapun posisinya, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Seperti yang diketahui, Ezra yang merupakan striker di posisi depan, harus berpindah ke posisi lini tengah saat Persib berhadapan dengan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Terlihat dalam line-up Persib, pemain bernomor punggung 9 tersebut berada di posisi gelandang sayap kanan bersamaan dengan Deddy Kusnandar, Mark Klok dan Levi Madinda. Sedangkan posisi striker yang biasa diisi Ezra, terlihat diisi oleh Beckham Putra yang biasa berada di gelandang serang. Tampil selama 90 menit, Ezra mampu menghantarkan Persib menahan imbang Barito Putra dengan skor akhir 1-1. Saya percaya pemain lain pun berpikiran seperti saya. Kami harus bertarung dengan maksimal, dan itu hal yang paling penting, kami bertanding dengan maksimal dan di akhir pertandingan, kemenangan akan datang kepada kami. Kami percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan itulah yang paling penting bagi saya, ujarnya. Diketahui selanjutnya, Persib akan berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2023 mendatang.